Iya, luar biasa loh. Jadi menurut gua Anthony paling diapresiasi sih. Kalau Messi itu si kutu, dia si kuman mungkin ya. Ini yang gua dari kapan hari itu gua bingung, tapi nggak tahu jawabannya apa. Kenapa sih orang kalau mau counter tuh angkat tangan tuh kenapa sih? Lu mungkin kan tahu kan maksudnya apa? Nggak tahu nggak? Nggak, dia senendang kan. Nih, apa itu yang direncanakan apa sebetulnya? Ya, gitu loh. Dia pasti mereka counter juga ada taktiknya masing-masing kan. Iya. Sorry ya guys. Kalau taktik kan nggak gini, bisa gini. Kalau taktik lo, kenapa dia selalu gini? Ya mungkin cuma satu doang. Iya gitu. Satu lagi kan? Satu lagi. Casemiro. Wah! Review match Manchester United versus Tottenham Hotspur. Kalian bisa lihat guys, di kiri kanan saya semua sudah bajunya berwarna merah membara. Siapa lagi kalau bukan Koko William Tato dan Koko Hendra Hong. Ya, kemenangan tim kita 2-0 atas ayam sayur. Kita cincang ayam sayur ini. Ya, cincang, Pak. Kita iris-iris, Pak. Tipis. Ya. Kita food processor. Babak pertama kita hajar habis dengan penguasaan bola 70% ya. Babak pertama, babak kedua keren parah. Dua-duanya dominasi total. Tidak sia-sia pertandingan itu disiarkan subuh dan kita harus begadang untuk menonton pertandingan kita, itu. bukan lu. Ya. Gua dan Hendra ya. Sama saja. Ya. Oke, kita ngomong santai aja lah ya. Santai-santai aja. Jangan tegang tau. Oke. Iya. Saya lihat di kiri kanan saya ini catatannya panjang-panjang. Oke lah. Koko tahu dulu lah. By the way sebelum mulai pakai kertas HVS nggak bisa. Ini kan buku. Ini LV bukunya. Yang penting kan isinya. Iya betul. Oke. Apa sih catatan Anda dari pertandingan itu? Gue seneng sih. Senang. Kok Tottenham abis ya digurung ya? Iya. Abis-abisan Pak digurung. Parah. Ya benar kata Sianes. Babak pertama 70-20 70-30. Gila, benar-benar pressnya MU kayak menurut gua baru pertama kali ini jalan ya. Ya. Dari awal musim ya, semenjak pramusim Pak. Kalau pramusim kan MU pressnya jalan. Ya. Pas masuk liga kan ancur-ancuran. Iya. Kayak bingung kan. Dan gua juga kaget sih. Tottenham Hotspur coy. Di pressnya gila-gilaan di Peringkat 3 loh sekarang ya. Iya, Pak. Gak bisa keluar loh. Gak bisa keluar, Pak. Iya. Bener-bener game pressingnya jalan banget loh. Betul. Luar biasa, asli. Dan akhirnya Fred bermain bagus. Setelah kita meragukan Fred terus-terusan, dia membuktikan. Nah makanya gue juga kaget sih. Dari semua orang di dunia ini yang nonton MU pasti tahu lah, pasti setuju lah sama kita lah ya. Kalau Fred tuh sampah. Jangan main. Kalaupun main jangan nendang. Jangan, even out aja lah, nggak usah main lagi Pak. Cuma satu orang yang percaya sama Fred, Erik ten Hag. Gila Pak. Gue juga hancur Fred dimainin lagi udah gue bang berat. Lemes ya waktu dia Sati lewat, lemes ya, sempat lemes ya. Ya sebelum ini yang preview kan gue bilang kan kalau Fred main hancur. Dan ini sebaliknya Pak. Ternyata Pak luar biasa. Fred mainnya bagus banget. Ya, tapi sebelum dimainin kan sempat lihat beritanya nggak? Si Ten Hag kan sempat tanya si Fred kan. Fred, are you ready for this match? Fred bilang apa? Iya. Lu tahu Fred bilang apa? I'm always ready. Bacot ngentot. Ini karena dia bagus aja di game ini. Jadi kelihatannya ceritanya itu sinematik gitu. Iya. Sinematik. Padahal dia selama ini juga ditanya ya, I'm always ready. Sampah. Ya masa jawab I'm not ready, Pak. Ya mungkin kan. Beneran. Waktu diwawancara Ten Hag ngomong gitu. Tapi emang Fred luar biasa sih mainnya sih. Iya. Fred abis itu apa ya? Dan Rashford lagi Pak. Ini satu pemain yang bau banget ya. Paling saya tidak suka dalam pertandingan ini itu Rashford. Tapi harus diapresiasi lah. Apa usahanya dia? Ya maksudnya terlepas dari dia sampahnya tidak bisa mencetak gol, tapi kan dia dapat peluang gitu. Dapat peluang. Iya. Tapi dapat peluang, dia buang peluang. Dia bisa hat-trick loh. Harusnya bisa hat-trick. Harus, Pak. Semenjak Omonia juga gitu loh. Makanya gue bingung, Rashford tuh. Fred set umpan Rashford udah kosong depan gawang.
Itu kan sampai si Thierry Henry kan kritik kan. Iya. Dia bilang lu tinggal flashing aja kenapa Flashing, sih? iya. Kenapa masih kenceng gitu loh. Iya, Rashford tuh gitu. Dan Rashford selalu kayak gitu. Tendangannya tuh kenceng, keras, tapi ke tengah. Iya. Itu loh. Makanya tapi catatan gue ya babak pertama MU lagi-lagi banyak buang-buang peluang ya. Banyak 19 banget. shoot, 5 on target. Padahal Tottenham cuma 5 kali shoot, Iya. 1 on target. Iya. Dan nggak ada gol ataupun kan? Satu pun. Ini makanya. Iya. Catatan. Gak berbahaya lah Tottenham. Iya. Lu pernah lihat gak De Gea ngopi lawan Big Six? Ayo, Kemarin aja. kapan terakhir kali lu lihat De Gea ngopi lawan Big Six? Ngopi lawan Big Six. Kapan terakhir? Ayo Iya. jawab. Susah kan? Selalu paling enggak lawan tim lemah aja penyelamatannya banyak. Iya. Kita nih peluang terbanyak juga loh di IPL. Sementara ini 28 shot. Iya, attempt terbanyak sejauh ini. Dari sekian banyak pertandingan yang sampah, yang hoki-hokian menangnya hoki-hoki doang. Iya. Kita mencatatkan 28 attempts, 28 shot Iya. ke gawang salah satu Big Six. Tapi ya iya benar. Iya. Benar. Iya. Tapi itu tanda buruk juga sebenarnya. Kalau finishing kita hancur parah. Hancur parah, iya. Tapi kan itu kan proses yang harus dilalui juga. Iya, gitu iya, loh. iya. Terlepas dari Fred man of the match, tapi sebagai Iya. man of the match, bagi gua man of the match sebenarnya Bruno. 4 back. 4 back iya. kita plus Casemiro. Itu mereka itu kayak berlima ini kayak bikin semua pemain tuh aman. Kiper De Gea ngopi, Pak. Aman, dia bisa build up dengan santai. Kelihatan banget gak? Iya. De Gea build up-nya bagus sekarang, Iya, bagus ya kan? banget, bagus. Tenang, umpan-umpan pendek juga berani, ya kan? Terus karena 4 back ini kita bisa build up dari belakang juga enak ya kan? Bisa lepas dari kurungan lawan. Iya. Terus untuk sisi penyerangan, mereka tuh nyaman, nggak usah terlalu sering mikirin defense, nggak usah terlalu sering mikirin belakang, nggak usah terlalu sering bantu ke belakang. Ya sesekali bantu ya pasti harus lah. Mereka tinggal, lu gimana caranya bongkar pertahanan lawan lah. Back kita udah aman sejauh ini loh ya. Iya. 4 back utama ini udah solid gitu loh. Plus Casemiro. Itu yang gua mau apresiasi lebih. Iya. Luar biasa ini 4 Luar back biasa, sama luar Casemiro ini. Tapi kalau catatan gua kemarin Tottenhamnya yang jelek gak sih daripada MU yang bagus. Tottenham memang main seperti itu. Gila Pak, itu Memang kayak gitu. kita baru dia pertama mainnya. kali loh ngepresnya tuh sampai bener-bener ke depan loh Iya, dengan tinggi 5-6 banget. pemain. Tinggi banget. Tinggi banget. Mereka mau main bola jauh juga. Udah diambil Varane Iya. sama Lisandro. Harry Kane dapat bola langsung digeprek sama Pepet sama Lisandro. Lisandro Pak, gila Pak. Iya. Harry Kane abis loh Lisandro. Itu dari 4 back utama kita aman, Pak. Aman. Belakang itu sangat aman. Jadi aman sekali. kita mau keserang itu para penyerang nggak kepikir kita bakal keserang gitu loh. Iya. Kita cuma fokus gimana caranya bongkar mereka. Iya. Itu aja. Tapi kalau bicara soal fokus bongkar-membongkar ya, Iya. 2 gol kita gawang Tottenham itu tidak luput dari andil seorang Mas Tono dari sayap Anthony. kanan. Iya, iya. Semua tuh ya. Semua tuh dimulai dari sayap kanan loh. Betul. Ya, Betul. Anda lihat kan pertandingan Iya, iya, itu? iya. Lihat nggak? Setuju. Nonton nggak? Iya, emang. Lu yang nonton lagi. Marah dong. Oh iya. Iya, emang Anthony andilnya sangat besar. Iya luar biasa loh. Emang. Jadi menurut gua Anthony layak diapresiasi sih. Kalau Messi iya. itu si kutu, dia si kuman mungkin ya. Kan sama-sama kecil tuh. Oh, Liuk-liukannya tuh set Ya, keren gitu loh. Gak sejago itu juga lah biasa aja. Anda jangan merendahkan Mas Lu jangan- Tono. Jangan bandingin sama Messi, beda jauh dong. Iya kan semua perlu proses. Iya, City iya. 1 gol, Arsenal 1 gol. Liverpool belum main ya? Liverpool yang mana maksudnya? Lawan Liverpool yang menang 2-1 dia Belum belum lah. main kan? Belum. main. Dia membuktikan lawan Big Six ini Ya, bagus. Dia selalu is tampil a big- maksimal big game dia. player. Iya. Iya, emang Lumayan setuju. membuktikan Setuju. lah. Mentalnya ada sih. itu Ada. orang. Ada. Keren. Untuk Sama- pemain yang besar bisa. Sama fullback Bisa udah tampil. mulai majuin ya. Ya, fullback mulai tapi overlap cuma sesekali. Iya. Masih belum terlalu sering. Catatan lu gimana ya soal overlap itu perlu nggak sih? Toh crossingnya juga nggak pernah nyampe. Ini loh yang mau gua bahas, tepat sekali. Kerasa nggak kemarin waktu lawan Tottenham 28 shot kita itu dimulai dari oper-operan pendek, Iya, pura-pura pendek. terobos-terobosan. Iya. Itu loh yang mau gua catat. Maksudnya catatan pentingnya itu kenapa MU nggak kayak gini mainnya? Kenapa sebelum-sebelumnya selalu early cross dari Anthony tekuk kanan umpan back pass ke umpan. Dalot crossing. Iya. Crossingnya nggak ada yang nyampe semua. Nggak ada kan? yang nyampe, Kita percuma. kan selalu mengkritik kan. Iya. Umpan lu itu nggak ada yang nyampe. Kedua, trio striker lu siapa? Anthony, Sancho, sama Rashford. Yang tinggi cuma Rashford doang. Kalau Rashford nggak main ya Ronaldo yang main, Iya. ya kan? Yang tinggi cuma Ronaldo. Ya otomatis yang lu tuju pasti Ronaldo doang kan? Iya. Atau enggak Rashford doang kan? Nggak nyampe juga Iya. crossing lu. Kenapa lu nggak main
Udah tahu striker lu tuh lebih banyak kecil-kecil. Pemain tengah lu juga Fred, Eriksen, Bruno yang main itu juga kecil-kecil kan. Gak sampai 190 gimana kan. Kenapa lu gak main bola-bola pendek-pendek, tiki taka pendek-pendek, passing-passing, terobosan kayak kemarin lawan Tottenham. Berhasil kan? Kita dapat banyak sekali peluang kan. Finishingnya aja yang bapuk kan. Ya udah, itu loh. Apa jangan-jangan kita end passing kita jelek gara-gara dia fokusnya ke Ronaldo ya? Fokusnya ke Ronaldo. Itu. Jadi dia pengen pas crossing aja terus. Iya, kemarin itu Ronaldo yang finishing, yang selesaiin. Iya. Itu juga catatan penting. Kemarin kita waktu nonton Tottenham tanpa Ronaldo, mainnya fluid banget, Pak. Semua dapat peluang loh. Eriksen, Casemiro ada shot. Bruno beberapa kali, Anthony berapa kali. Anthony yang menit 9 itu kan? Iya. Yang apa Loris maju. Gol, Pak. Yang Loris hampir ketipu tuh. Gila keren Anthony. Menit 9. Yang dari tengah itu loh. Yang dari kanan dia tekuk ke tengah. Ya kena tiang sekali. Terus yang Loris maju sekali juga. Ada. Anthony banyak peluang. Fred nyetak gol bahkan. Luke Shaw bahkan ada peluang. Iya, gila. Keren itu, Pak. Jadi kita tuh pemain tuh rata. Semua ada kesempatan untuk mencetak gol. Ketika Cristiano main, bolanya semua ke dia. Itu loh catatannya, ya kan? Kan gue udah sering bilang, kalau Ronaldo main, permainan kita tuh gampang ketebak. Serius. Setuju. Bola ke Eriksen atau Bruno pasti menuju ke Ronaldo. Semua incer Ronaldo. Dalot crossing ke Ronaldo. Udah tahu. Iya, Cengli kan? Ya itu. Ya benar. Fluid banget. Gue dengan cara kayak gini, kita tuh semua pemain punya kesempatan yang sama untuk mencetak gol. Betul. Tapi bukannya kalau lu ngomong gitu kan permainan Manchester City juga gampang ditebak, Bro. Semua bola kalan. Mas bedanya yang passing. Kita kan end passingnya jelek. Kita udah tahu end passing jelek, permainan kebaca, menuju ke Ronaldo terus, menuju ke Rashford terus. Ya kebaca ya lama-lama ya gitu terus ya gampang back lawan. Ronaldo juga. Kayak lawan Newcastle lah. Peluang Rashford sama Ronaldo nggak ada kan Ronaldo kan? Nggak ada. Peluang Rashford cuma satu doang. Iya. Sundulan itu kan terakhir Umpan Casemiro itu kan. Iya, itu berusaha main early cross ya itu. Cuma lu dapat cuma satu peluang tok lo. Lu terakhir di menit terakhir itu pun gagal. Tapi menurut gue juga ada satu faktor juga karena Newcastle mainnya parkir bis. Ya iya, jadi, itu kan kita udah bahas. Karena kita kurang overlap, kita kurang berani. Udah tahu mereka nunggu di gawangnya sendiri, kenapa kita nggak berani bombardir langsung? Tapi apa perbedaannya? Tottenham juga bisa dikatakan parkir bis juga. Enggak. Kemarin tapi kan kita press total itu. Iya. Terbukti dengan ball position yang Ken ya, Tottenham. Ken nggak nonton. Nggak parkir bis ya, sama sekali nggak parkir bis. Tapi kan keserang terus juga, Hen. Gini, kalau si Tottenham itu bedanya mereka itu reaction football, kayak Ole lah. Makanya Ole kan kenapa selalu ketika lawan Liverpool, lawan City kan diajari main bola. Karena dia reaction. Ketika lawan menyerang dia hanya menunggu. Iya. Diliatin. Dia double counter attack. Iya, kayak Tottenham dia hanya meliatin. Pemain MU passing dia liatin, bukan di press, bukan ditutup. Iya. Ole juga gitu kan. Iya. Ketika City main cuma liatin doang. Iya. Ya mati lu kalau liatin City main ya lu dibuat kucing-kucingan. Itu yang terjadi sama Tottenham kemarin. Setuju. Tottenham cuma ngeliatin kita main. Iya, Pak. Ya udah kita bombardir mereka. Mereka juga nggak parkir bis, kebuka banget. Banyak kita sampai 28 shot itu. Ya mungkin si Conte juga bingung kali. Kan kita MU selama ini main udah gak pernah press lagi. Tiba-tiba full press, Pak. Ganas. Kaget pasti. Kaget. Ya itu dia satu faktor setelah pertandingan pun dia press conference dia ngakuin kok. Iya. MU is better, jauh lebih baik, harus diakuin. Berarti kita kemungkinan 4 besar, Bro. Oh, ada. Kalau melihat permainan kayak kemarin ini ya, yang Tottenham, ya harusnya ada optimisme kita 4 besar. Bisa. Apalagi waktu kita take ini Liverpool habis kalah dengan tim di papan terbawah. Ian Henderson. Gila. Kenzo Wakabayashi. Karena apa? Topinya dia. Iya, karena dia selalu pakai topi. Oh, Dean Henderson tuh selalu pakai topi ya? Kurang lebih lah ya kan ya. Aku pikir karena main awal silau gitu. Silau. Atau mungkin kalau dia pakai topi, dia langsung kerasukan Kenzo Wakabayashi. Oh iya. Wow. Ini bukan PSG. Bukan. Mengada-ngada Anda ini. Kalau bicara soal pemain idola kita, siapa? Si Kamfred. Iya. Apakah ini menjadi titik balik seorang Fred, Pak William tahu-tahu? Gue berharap seperti itu sih. Bisa nggak dia jadi Makalele gitu loh, kira-kira di tim kita ini? Pecel lele ya? Ya, pokoknya gue bagus loh banyak kemarin ya. Bagus. Tapi kalau Fred itu gue cuma berharap ya selagi Eriksen
nggak main bagus diganti Fred ya dia perform aja. Nggak, tapi cuma itu aja. Tapi gini ya. Inti tapi Eriksen menurut. Terlepas dari passingnya yang jelek ya. Paru-parunya tuh ada berapa sih, Cuk? 90 Ya, menit bisa main kayak gitu loh. Itu bagus, itu gue akuin sih. Coba lu kayak gitu. Ya mata lu jauh lah anjing. Nggak bisa lah. Ya nggak bisa lah. Hendra aja nggak bisa Nggak pasti bisa, main kayak ya. gitu. Nggak bisa lah anjir. Jadi gini, kalau Fred ya, menurut gua ini ya. Kemarin main bagus, oke, betul, gua setuju. Luar biasa, setuju juga. Pressingnya, mantep Pak pressingnya dia tuh. Dia emang melakukan kesalahan passing nggak karuan. Tapi ketika passingnya dia kerebut lawan, dia langsung rebut langsung lawan. Ya kan memang tadi aku udah bilang, dia ini bagus di counter pressing. Dia emang, kita dari dulu kan udah tahu Fred ini bagusnya di apa? Main otot, itu doang. Ya, itu doang. Itu doang dia itu, stamina-nya emang luar biasa, otot doang. Tapi kalau menurut gua untuk apakah dia pantas untuk diperpanjang kontraknya atau dia ini masa depan MU lah? Enggak, gua bilang. Ya. Selesai, it's over. Kalau menurut gua selesai. Ya. Dia nggak bisa, gimana ya? Fred itu bukan tipe pemain yang bisa ngangkat MU ke level selanjutnya. Kalau menurut gua. Jadi Fred itu bukan levelnya MU lah. Dia itu 10 match, bagusnya cuma 3 pertandingan mungkin. Kita nggak bisa punya pemain seperti itu. Pokoknya ini kita jangan terbuai dengan pertandingan kemarin aja. Iya, betul. Kita jangan lupa sama pertandingan sebelumnya tuh dia mainnya hancur banget. Ini sudah terjadi berulang kali kok di era Ole juga. Fred itu bagus, jelek. Jadi itu 10 pertandingan 3 kali bagus, 7 kali jelek. 7 kali jelek itu udah merugikan kita berapa poin? Iya. Tapi apa mungkin MU nggak bisa pemain kayak gini, nggak boleh. Mungkin nggak sih terkendala bahasa? Dia kan sama Casemiro sama bahasa Brasil, jadi komunikasinya tuh lancar gitu loh. Mungkin nggak selama ini dia sama McTom itu nggak nangkep. McTom tuh dikasih komando apa? Sebelumnya nggak cocok juga nggak bagus-bagus. Ya kan perlu waktu. Ini begitu nyetel sekali. Kalau menurut gua Fred itu bagus kalau kita main press kayak kemarin itu. Kita main full press dia bisa kepake. Berarti lawan City harusnya main Fred. Ya mungkin. Ya, kalau kita main press. Iya mungkin. Masalahnya enggak kita nggak main press. Iya. Kan? Kemarin kita cuma nontonin City passing-passingan doang. Tapi gitu berhasilnya kita bermain press itu tidak terluput dari peran seorang Sancho yang bagus juga di kiri ya. Passing-passingnya dia kan passing pendek-pendeknya on point loh. Iya, Sancho itu. Iya. Bertujuan, on purpose lah. Tapi ya kemarin menurut gua ya udah strategi enak udah pas banget Ronaldo nggak dimainin. Karena kalau Ronaldo main, MU nggak bakal bisa press. Mainnya nggak bisa main full press kan. Tapi babak pertama kalian lihat nggak sih Anthony Sancho tuh lebih masuk ke dalam nggak ya mainnya? Lumayan. Nggak melebar kayak biasanya. Dia lebih masuk loh. Iya, kan itu yang disayangkan. Kenapa mereka sudah main masuk ke dalam? Inverted kan? Itu namanya inverted. Mereka masuk ke dalam. Kenapa wingbacknya nggak dari luar masuk juga? Tapi Tottenham main overlap ya? Maka itu. Tottenham itu juga bermain seperti itu. Makanya dia meninggalkan celah yang lumayan besar di belakang itu. Kenapa nggak dimanfaatkan fullback kita? Tapi gue ngerasa pas lawan Tottenham kemarin crossing kita jauh lebih baik sih daripada Newcastle kan hancur berantakan. Kemarin pas itu ya agak-agak mengancam lah. Ya walaupun nggak berbuah gol juga tapi udah oke lah, udah ada kemajuan. Mungkin karena Ronaldo nggak main. Yeah. Bisa jadi. Itu baru gua sadari juga barusan ngomong itu. Bener juga. Menit 85. Tapi apakah nggak main itu karena nanti aja lah. Kita bahas segmen khusus guys. Segmen khusus. Cristiano Ronaldo. Kita akan bahas di satu case Ronaldo. Dari contoh Koko Tau ini yang begitu awalnya begitu mensupport Ronaldo. Akhirnya sekarang dia sadar bahwa orang ini tuh ya kurang oke lah untuk MU. Egonya terlalu tinggi untuk tim kita lah ya. Cuma untuk kasus ini doang loh ya. Kasus ini aja. Maksudnya ya gara-gara dia unprofessional aja. Oh ya, tapi kan tetap intinya kan nggak diperbolehkan seperti itu juga kan harusnya kan. Masa disuruh main menit 85 dia nggak mau. Oke lah, nanti kita bahas di lain waktu lah ya. Tapi kemarin MU tuh unggul 5 corner dibandingkan Tottenham tuh. Terus tiba-tiba kan sempat Tottenham dapat 1 corner dari serangan dari sayap kanan kalau nggak salah. Ini pertanyaan gue nih, Cuk. Bingung. Sempat. Terus diambil sama Ivan Perisic. Ini yang gue dari kapan hari itu gue bingung, tapi nggak tahu jawabannya apa. Kenapa sih orang kalau mau corner tuh angkat tangan tuh kenapa sih? Lu mungkin kan tahu kan maksudnya apa? Enggak tahu enggak? Enggak, dia langsung nendang kan. Nih, apa itu yang direncanakan apa sebetulnya? Ya enggak, kalau menurut gua sih jangan tahu lambung gitu loh. Enggak yang menendang kan yang gini kan? Iya. Apa? Menurut gua itu udah aba-aba buat taktik dia lah. Anjing, dia mau kayak gimana? Tapi kan gua udah menendang. Lu jalanin lah gitu loh.
Kayak gitu, kasih aba-aba aja. Lu Loh emang kalau nggak pakai gini, nggak tahu nggak dong. tahu. Nggak tahu kapan Nggak tahu. menendang. Lah kan Kan dia kan mau nendangnya lari. dulu. dia kasih aba-aba dulu, dia udah jajan baru tendang. Oh gitu. Iya, iya. Kalau Atau mungkin di sini ada tulisannya ya. Wow. wow. Tulisin dulu. Aduh. Lu lari ke sini enggak ya? Hendra bukan PST. Oh iya enggak. Itu juga apa? Kamu dulu kenapa Jen? Enggak, gue bingung asli tuh. Iya, itu apa-apa lah. Apa-apa Ya lah. gua udah Tapi kan ready ya. Udah ready ya, siap ya semuanya. Oh, cuma untuk ready doang. Iya, Gua mau nendang ya, udah gitu doang. Iya. Wow. Ini gua mau jawab lelucon, takut salah Enggak. segmen. Ini gua bener-bener gak ngerti, Jo. Gua dari kapan hari mau tanya. Ya itu kalau menurut logika gua ya itu untuk aba-aba. Aba-aba. Lu udah ready semua Udah ya? ready ya. Gua udah mau nendang nih, gitu loh. Dia pasti mereka konon juga ada taktiknya masing-masing kan. Iya. Sorry ya guys ya. Kalau taktik kan nggak gini, bisa gini. Kalau taktik lo, kenapa dia selalu gini, Ya Jo? mungkin cuma satu doang. Oke. Ada catatan apa nih guys dari pertandingan kemarin? Gak terlalu penting ya ini ya terakhir. Nggak ada. Tapi gue puas banget. Puas banget ya? Sangat-sangat puas. Gila. Kan gue berharap nih kan setelah ini kita nonton Chelsea kan. Bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Live. Iya. Berapa menit lagi nih? 21 menit lagi kita akan melihat. Tim misalnya kita membantai Chelsea, tebak skor tetap sama 1-2, tahu berapa? Gue tadi berapa mulai? Seri. Kalah. Satu sama. Endra kalah kan? 2-1 1-2 ya gue bilang. 2-1 ya. 2-1, 1-1, 1-1, 1-2. 1-2 menang. Saya yakin tim kita bakal menang hari ini. Gue juga berharapnya harus menang dong. Iya. Tapi kita benar sama dia. Dia kemarin lawan Tottenham dia bilang dia nggak feeling. Iya, dua nggak feeling. Kita feeling menang. Lu bahkan 3-1. 2-1. Dia bahkan lu kayak lu bener ya 2-0 ya? Lu aku berapa? Enggak ada yang benar. Kalau 2-1 kayak. 2-1. 2-1. Gua 1-1. Ah iya. Ya, enggak apa-apa, yang penting kan kita menang. Chelsea ini berapa furannya? Furs perempat, Pak. Siapa yang ngefur? Chelsea. ngefur. Iya. Tapi wajar lah. Bisa Wajar. Di Stamford Bridge, ya. satu peringkat di atas MU, Iya. ngefurs seperempat itu full-furan yang fair. Fair. Menurut Anda, dari pengalaman perjudian Anda selama ini, fair gak sih? Baik lagi. Kenapa nembaknya mesti gitu? Fair gak sih? Fair. Seperempat ya? Di kandang Chelsea. Seperempat. Chelsea lebih tinggi, Ya, peringkatnya fair lah seperempat lah. Iya. Oke. Ya oke. Oke, mungkin itu dulu ya guys ya. Ya, kita mau Kita lanjut live nih. Kita live dulu. Kalian jangan lupa pantengin live kita di TikTok. Enggak dong, kan di Salah. di uploadnya kapan? Iya benar juga ya. Sorry guys. Oke, gua tutup dulu. Habis kita live, kita lanjut lagi review antara The Blues melawan Manchester United. From the oven. Ya. Yes. Fresh from the oven. Pizza. Oke guys, itu dulu. Wassalamu ciao and bye bye. Bye. Iya gitu. Satu lagi. Casemiro. Oke guys, langsung saja kita mulai dengan review match Chelsea versus Manchester United. Guys, gimana guys? Seru sekali ya kita hari nonton ya. Seru. Babak pertama, babak kedua dengan keputusan kontroversial wasit yang hampir merugikan tim kita. Itu menit merugikan. 87 Chelsea mendapatkan sebuah penalti yang diselesaikan dengan bagus oleh si nomor 5 ini ya, Jorginho fucking Ho. Ya. Dan dia sangat bangganya Happy sekali dengan Seakan-akan Chelsea itu main bagus Iya. sepanjang pertandingan gitu. padahal enggak. saya Tim tidak- kita yang layak menang. Iya. jauh lah. Ya. Tapi dengan semangat 45 guys. Ya. Casemiro Gila. Itu Gila sih. di injury The time tank, menyamakan the real tank. kedudukan. Keren sih. 1-1 puas dengan Nggak puas. hasilnya Hen. Nggak puas. Harusnya menang. Kita semua sama lah ya. Kita Nggak puas. harusnya memanfaatkan babak pertama sih. Iya. Peluang lumayan banyak. 3 peluang Iya. penting ya. Bersih. Yang Rashford sekali, Anthony Rashford sekali. 2 kali dong. Rashford. 2 kali. Oh 2 kali. Iya. Tapi ya itu bagusnya Kepa juga sih. Iya kayak Sama Anthony. Anthony itu yang paling emas itu. paling emas dan Kepa juga bagus banget sih. Iya. Jangan setuju Kepanya emang lagi on fire sih anjing. Iya. Di kedua pertama ya. Tapi poin-poin penting apa catatan Wen di pertandingan tadi? Ya kayak gini nih shit happen aja. Iya. Kita menguasai pertandingan babak pertama, babak kedua kalau gue bilang ya kecepatan ganti gak sih? Iya. Sancho. Iya. Itu gue setuju sekali sih. Pergantian menit ke 50 51 kalau nggak salah ya. 49 50-an ya. Kecepatan
nggak sih? Ya, Ganti setuju. Sancho. Maksudnya kita belum terdesak banget untuk mengganti striker kita dengan pemain gelandang bertahan. Ya. Ya itu aja menurutku. Sama. Sampai akhirnya babak kedua seakan-akan kita nunggu lawan untuk membuat kesalahan dan kita main counter. Mungkin menurut Ten Hag itu ya kemarin kan Fred mainnya bagus ya. Mungkin. Dan sangat berkontribusi kan buat penyerangan juga kan dan dengan mencetak gol juga kan Newcastle lagi. Kalau siapa? Tottenham. Ya mungkin dia pikir Fred bakal tenaganya dibutuhkan. Iya bakal bisa buat perubahan lagi. Gak taunya dan menurut gue sih tadi parah banget Pak. Parah sih. Fred kembali lagi sih. Ya itu makanya gue bilang kan, Fred itu bukan levelnya MU. Iya. Dia bagus di kemarin tuh jangan terlalu terbuai sama dia. Akhirnya kan ya mengecewakan juga kan. Ini udah terjadi berulang sama Fred. Jadi makanya kalau dibilang, oh Fred hari ini main bagus, apakah lu optimis dia bakal berubah? Enggak. Gue tetap bilang enggak. Tapi gue seneng banget sih. Tetap harus gue seneng banget dan MU babak pertama sih. Babak pertama iya. Bagus banget. Ya itu makanya kenapa babak kedua kecepatan diganti? Iya. Aneh itu. Kok terkesan kesusu nggak sih? Terkesan lu terburu-buru untuk mengganti pemain menyerang kita. Bawa posisinya tadi sempat berapa? 78 Pak. 78% iya. Iya Cuk. Tapi babak pertama diakhiri dengan tipis lah ya, 50-40an lah ya. Ya 53. Ya. Ya sayang ya. Gue babak kedua itu ya satu faktor juga menurut gue si Varane itu. Itu Varane. Iya, makasih ya Pak. Bahaya juga sih. Piala Dunia tinggal 4 minggu loh ini. Iya Pak. Tapi Lindelof konsisten loh. Iya. Kebobolan maksudnya. Dia masuk kebobolan. Mengenai penaltinya, kontroversial tadi. Menurut gua itu nggak foul sih. Nggak foul kalau menurut gua. Itu minor banget gak sih? Tomine ya dia mau meluk. Tapi dia nggak dorong, nggak narik. Iya. Dan nggak cium. Cium itu baru penalti. Tapi justice yang di foul siapa ya? Broha yang jatuhkan diri sendiri gitu loh. Itu iya. Dan kedua, emang Broha pasti dapat bola. Ya itu. makanya. Emang pasti menang itu. Ketika cornernya itu dia pasti win the duel. Enggak kan? Enggak. Masih ada Casemiro loh itu. Kecuali kalau posisi itu Broha bisa dapat bola, memenangkan duel udara itu pasti Broha yang menang. Itu gue setuju itu foul. Iya. Ada usaha dari McTominay karena dia merasa gue udah kalah nih sama Broha. Tarik nah itu penalti. Tapi dia nggak narik juga, Dia cuma nahan doang. Iya dia cuma tahan. Tahan. Brohanya menjatuhkan diri. Broha jatuh diri ke depan. Jadi McTominay-nya memenangkan duel. Udah. Dia nggak ada usaha. Dia nggak ada intensi untuk mendorong Broha. Iya kan? Aneh Pak. Dan nggak dicek VAR juga kan? Cek VAR by wasit keempat. Jadi komentator tadi ngomong VAR cek komplit. Jadi itu dicek oleh wasit keempat, bukan oleh wasit utama. Dan itu mau gue catat juga, kenapa kok wasit utama akhir-akhir ini jarang mengecek VAR langsung? Kenapa menyerahkan kepada wasit keempat? Mungkin biar cepat mungkin. Ya biar cepat, tapi kan ya tetap aja lu kalau wasit utama yang memegang kendali harusnya kalau ada sesuatu hal yang meragukan seperti itu harusnya dia turun langsung ngecek duluan. Toh nanti edit time bisa ditambah kan? Kalau memang ada penghentian permainan. Ya. Aneh sih menurut gua. Tapi itu minor banget sih. Itu foul minor banget. Tapi nggak apa-apa lah dengan kejadian itu kita menunjukkan pada dunia bahwa mental kita tuh sudah beda sekarang. Betul. Itu gua even menit 87 kita ketinggalan. Semangat pantang menyerah kita itu luar biasa. Ya, itu gua setuju. Ten Hag gitu bilang maju semua. Yang perlu diapresiasi sih Martinez, Casemiro. Keren Pak. Martinez, Casemiro. 4 back utama kita luar biasa. Iya. Varane terlepas Shaw juga bagus. Dalot juga keren. Shaw, Dalot keren. 4 back utama udah. Cuma ya shit happen ya. Shit happen ya kan tadi waktu live kan gue bilang jangan sampai ini terjadi gol penalti yang nggak jelas. Iya Cuk, dan benar terjadi Pak. Anjing. Tapi ada positifnya juga loh. Membuktikan mentalitas kita. Ya itu satu. Yang dua kan udah subuh-subuh juga gini kan. Kita jadi nggak terlalu ngantuk ya. Lihat, keren. Nah, tapi kan akhirnya kita nobar kali ini tidak diakhirin kekalahan. Iya. Ya? Untungnya itu ya. Untung. Jadi nggak sia-sia juga gitu loh. Iya. Apalagi catatan dari Pak William Tautau ini. Kelihatan kecewa sekali kamu tuh. Kenapa sih? Kecewa karena kita banyak peluang. Iya. Harusnya menang ya kita ya. Anthony 2 kan peluangnya kan. Yang sama Epa. Sama yang babak kedua, babak pertama. Hampir habis ya. Hampir habis. Tenang kayak kanan itu. Lompat Pak. Iya. Gua kira gol itu Pak.
Ternyata melebar, Pak. Itu kalau ada Marti breakdance dia di sini. Nah, tapi kenapa ya? Kita selalu kesulitan babak pertama nyetak gol tuh kenapa ya? Iya. Kebanyakan babak pertama diakhiri 0-0 kalau nggak ketinggalan Dan dulu. babak kedua gue lihat Chelsea yang menguasai pertandingan. Kita nunggu aja. Makanya, Pak. Iya, makanya ya itu gue bilang agak terburu-buru nggak sih? Ganti si siapa? Sancho. Tapi Sancho sama juga- Fred Itu gue setuju banget sih. keburu-buru nggak sih? Iya, Itu makanya aku juga keburu-buru. bingung loh. Ngapain gitu loh? Lo masih Orang babak pertama bagus kok. masih menit 50 loh. Ngapain lu? Iya keburu-buru juga sih. ganti Fred. Iya juga. Apa? Berarti ada salah Ten Hag juga sebenarnya ya. Iya, ya tapi kan semua keputusan di pelatih ya. Mungkin Apa dia, mungkin itu Fred merengek-rengek di Nggak mungkin dong. nggak mungkin ya? Mungkin dia melihat Sancho mungkin kecapean. Iya, mungkin kecapean itu. Kecapean. Tapi kecapean enggak harusnya ya. Ya nggak tahu. Bahasa mau babak kedua menit 5 udah kecapean. Iya. Cuk. Ya mungkin di babak pertama ya bisa aja. Tapi emang Sancho bilang sebenarnya gua udah agak capek nih. Sancho kontribusinya emang sebenarnya agak kurang. Cuma ya kan dia biasa passing pendek aja, nggak ada Iya. crossing, nggak ada peluang juga apa-apa kan. Nggak nge-shot juga. Nggak ada created chance juga kan Iya, sebenarnya. Tapi kan. intensitasnya kan langsung turun banget begitu Iya. Sancho Setelah diganti Sancho itu. keluar kita benar-benar Iya. praktis kita hanya nunggu Dan mereka apalagi yang melakukan sejak kesalahan. Varane cedera menurut gue itu mempengaruhi mental. konsentrasi ya. Konsentrasi kok mental. Mempengaruhi mental. Lu dari tadi mental, konsentrasi. Ya mental pemain MU juga. Oh. Iya kan? Bisa jadi. Iya lah, gila tuh 4 back terbaik anjir. Iya, iya. Satunya Mereka lagi solid-solidnya. soalnya tiba satunya cedera. Tumbang ya. Dan Oh, nggak tahu kemungkinan bisa panjang juga nih cederanya nih. Iya. Sampai si Varane Panjang kan. sih itu. Itu Makanya, Pak. lututnya sampai goyang gitu, Pak. Makanya Pak, itu Dengkulnya mental kena itu itu. pasti mempengaruhi mental. Apalagi itu kan juga. ada riwayat cedera lutut kan. Cedera lutut Varane. juga. Makanya itu dia. Kena itu. Kasihan sih. Kasihan sih Bangke. Di saat kita lagi happy-happy. Iya, saat kita lagi solid-solidnya 4 back kita Kena- jatuh satu kena musibah lagi. dan mengganti Lindelof. Lindelof, Maguire. Maguire abis ini udah mulai latihan kan Lindelof kan? Bodo amat. Maguire. Wah, latihan apa juga jancok. Tapi daripada Lindelof mending Maguire loh. Oh enggak dong. Masa sih? Daripada Lindelof. Gua nggak tahu lah. Aku lebih tenang Aku Maguire. dua-duanya sih gua Gua sebenarnya. nggak tahu sih. Tahu ya. Lindelof, Maguire tuh Ya personal preference. Kalau gua mending Iya. Maguire daripada Lindelof. Iya, gua kalau bola atas sih mendingan Maguire. Maguire, tapi dia tuh lambat banget loh. Tapi kembali ke pertandingan tadi, Cuma- kita itu kan kalau menurut lo ya, babak kedua itu kan babak pertama udah kita bahas lah ya. Iya. Permainan kita bagus banget di babak banget. pertama. Bagus Kita Minimal ada satu gol tuh. hampir satu babak itu kita mengurung Chelsea habis-habisan. Iya. Ya. Nggak ada peluang Chelsea. Nggak ada peluang sama Nggak ada sekali peluang. kan. Shoot on goal satu aja itu hitungannya nggak shoot on goal itu. Iya, Tapi ya pelan. tendangan aja masuk ke Aubameyang kiper. Ya itu yang kan. nipis Ya. ke samping. Ya. Itu cuman bola kaget aja nggak sih? Iya. Iya. Tapi Aubameyang bawa dong masih main kan? Nggak diganti. Diganti kan? Main bentar terus diganti. Oke. Kalau di babak kedua dari Chelsea-nya nih, apa sih menurut yang membuat Chelsea tiba-tiba bisa membalikan keadaan terlepas dari pergantian pemain kita yang kita udah bahas salah karena Sancho terlalu cepat diganti. Apakah karena se-efek itu Cucurella diganti sama Kovacic? Jadi lini tengah mereka lebih solid. Iya, iya. Kalau gue bilang efek. Efek banget ya. Efek ketika 3-4-3 praktis MU ngurung mereka. Iya. Itu si siapa? Cucurella Ya. berulang kali duel sama Anthony kan? Anthony. Iya, Anthony Iya, iya. dapat space terus loh. Space terus ya. Akhirnya diganti sama Kovacic, mereka main 4 back. Iya. Iya kan? Iya, iya. Sampai akhir-akhir babak pertama kan dari kita menguasai bola akhirnya kan kesusul kan 53% doang kan. Iya, iya, Ya iya. itu 54%. lumayan efek ketika berubah jadi 4 back. Iya. Skema 4-3-3-nya Potter. Babak Nah, kedua itu balik lagi pinternya Graham Potter ya. Iya. Graham Potter kan bukan pelatih yang bodoh juga. iya, dia tuh jeli, Iya, dia iya. lihat ini kayaknya nggak jalan nih. Responnya cepat. Iya, responnya cepat. Iya, iya. Nggak nunggu sampai menit ujung-ujung gitu. Iya. Ya apapun itu, dua pertemuan Ten Hag melawan Potter, pertemuan pertama kalah, kedua home di Stamford Bridge, seri kita akan Nggak balas di Old Trafford. Tapi kan hasilnya kan seri. Iya, Harus nggak kita layak terima. sih. Dan prediksi Nggak layak betul ini. Iya, prediksi prediksi saya benar. Ada satu-satu. Sama. Satu-satu. Ada dapat hadiah Apa tuh? dari Kenny. Nggak tahu. Oke, ini sudah subuh. Kita sudah mendukung tim kita luar biasa. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari Koko William Tato atau Koko Hendra? Gak ada. Udah ya. Pokoknya sampah lah. hoki Intinya lah. satu, tim kita layak menang. Layak menang. Draw pun Iya. tim kita bermain lebih baik dari jauh. dari Chelsea. Jauh. Koko win, ada gak usah bacot Iya. ya. Tim Anda hoki, oke? Coba lihat Chelsea. Iya. Peluangnya yang paling bersih apa sih? Iya. Caloba doang. Iya. Udah nggak ada loh. Udah nggak ada. Lain tuh Iya, nggak ada sama doang. sekali. Iya, Cuk. Itu juga gak Fred lagi kan? Iya. Ya, semoga teman kita Koko Edwin ini Ya, kalau nonton
nggak usah sombong lah. Nggak usah bacot. Dengan satu-satu nggak usah sombong dan nggak usah bacot. Anda sebagai fans yang cedera harus mengakui kali ini tim kita lebih baik dari tim Anda. Chelsea lu pas 0-0 aja, dia udah buat main-mainin bola, lama-lamain pegang bola, berasa dia pengen draw. Ya. Oke, itu dulu guys. Apapun hasilnya, seri is not a bad lah. Not a bad thing for us lah ya. Paling nggak kita dapat 1 poin dan kita tidak memberikan Chelsea 3 poin dengan mudah, dengan cuma-cuma. Di kandang MU kita akan hajar. Kita akan bantai. Kita lipat itu. Anthony akan hat-trick. Amin ya. Oke, siap. Oke guys, itu dulu kita akhiri pembahasan singkat pada hari ini. Hasilnya kita semua pendukung MU se-Indonesia Raya pasti kecewa guys. Ya, tapi nggak apa, kita terus dukung tim kita. Kita sudahi dulu review kali ini. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Join grup Telegram kita juga guys, di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, selamat subuh guys. Wassalam and ciao.